Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'. Kaum muslimin pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita sampaikan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Tuhan pemilik segala sesuatu yang ada dan pengatur semua ciptaannya. Nikmat dan rezeki yang diberikan kepada makhluk oleh Allah tidaklah sama, tergantung takdir dan usahanya. Ada yang diberikan banyak, pas-pasan dan sedikit. Tetapi Allah memberikan jalan dan ajaran agar rezeki itu tidak menumpuk pada segelincir manusia saja. Melalui jalan zakat, sedekah, infak, wakaf, hibah. Dengan kata lain, Allah memberikan infak sebagai jalan untuk mendistribusikan harta yang kita miliki kepada yang lain. Itulah jalan ketakwaan dan kebaikan. Kaum muslimin, topik kita hari ini adalah bahaya sifat kikir atau bakhil. Menurut bahasa, kata bakhil atau kikir adalah menahan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, bakhil adalah perbuatan seseorang menahan, tidak memberikan sesuatu yang semestinya wajib diberikan kepada orang lain atau bahkan kepada dirinya sendiri. Baik wajib secara agama maupun wajib secara kepatutan menurut adat kebiasaan. Bakhil terhadap diri sendiri, bahkan bakhil juga terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa sehari-hari kita mengenal kikir dan bakhil itu adalah pelit. Orang yang tidak mau membayarkan zakat, bersedekah, berinfak, tidak memberikan nafkah kepada keluarga, itu adalah bakhil. Itu adalah kikir. Tidak mau berobat bila sakit, atau tidak memelanjakan hartanya untuk keperluan dirinya yang primer atau pokok, juga disebut bakhil. Karena secara agama menafkahkan harta untuk kebutuhan primer diri sendiri, zakat, infak, sedekah, dan keluarga itu adalah wajib. Demikian juga orang kaya yang memberikan nafkah yang sedikit kepada keluarganya atau barang-barang yang jelek menurut masyarakat termasuk juga orang bakhil. Orang berkecukupan atau kaya tidak mau menolong, membantu, meringankan dengan hartanya orang-orang yang membutuhkan, juga disebut kikir dan bakhil. Sifat dan perilaku bakhil ini muncul karena terlalu cinta terhadap harta dan dunia. Ia berkeyakinan bahwa hartanya yang akan menyelamatkannya di dunia
maupun di akhirat nanti. Padahal harta yang sesungguhnya adalah harta yang kita zakatkan, sedekahkan, infakkan kepada orang lain. Harta yang dimiliki dan hanya dinikmati sendiri akan lenyap seiring dengan hilangnya kenikmatan di dunia. Sedangkan harta yang disedekahkan dan diinfakkan akan kekal nikmatnya kelak sampai di akhirat. Kaum muslimin, orang bakhil merasa sayang terhadap hartanya untuk dibelanjakan dan diberikan kepada orang lain, apalagi berkorban demi kepentingan dan kebahagiaan orang lain. Orang bakhil kadang keterlaluan hingga kikir terhadap kebutuhan dirinya sendiri. Dia khawatir hartanya akan berkurang. Karena itu sungguh buruk di mata masyarakat perilaku orang kikir, bakhil, sehingga tidak jarang masyarakat menjauhinya. Mereka yang bakhil itu hakikatnya adalah mereka telah bakhil dan kikir terhadap diri mereka sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang bakhil dan kikir, dan siapa yang bakhil atau kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir atau bakhil terhadap dirinya sendiri. Surat Muhammad ayat 38. Dalam membelanjakan harta di jalan Allah, manusia ada yang bakhil atau kikir dan ada yang suka berinfak. Padahal jika kita berinfak, maka sesungguhnya kita telah berinfak buat diri kita sendiri. Dan bila kita kikir, bakhil, hakikatnya kita bakhil, kikir buat diri kita sendiri. Bila kita dijauhkan oleh Allah dari bahaya kikir atau bakhil ini, maka kita akan memperoleh kemenangan, keberuntungan di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman Allah. Wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa suhha nafsih faulaika humul muflihun. Dan infakkanlah infak yang terbaik untuk dirimu, dan barang siapa yang dihindarkan dari kekikiran terhadap dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. At-Taghabun ayat 16. Wa qala aidan wa may yuqa suhha nafsih faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dihindarkan oleh Allah dari kekikiran atau kebakhilan terhadap dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Hashr ayat 9. Kaum muslimin, kalau kita bakhil, kikir terhadap diri kita dan orang lain, maka harta itu akan didoakan oleh malaikat agar hancur, punah,
dan meninggalkan kita dengan berbagai cara yang kita tidak sadari. Seperti kehilangan, ditipu, kebakaran, kerugian, bahkan sampai pailit, dan diberi penyakit yang membutuhkan biaya yang banyak, dan lain sebagainya. Sebagaimana hadis Nabi, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tiada sehari pun pada pagi hari seseorang hamba ada padanya dua orang malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti. Allahumma a'ti munfiqan khalafan." Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan yang lain berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkanlah harta orang-orang yang kikir atau yang bakil. Kaum muslimin, ketahuilah bahwa setiap orang akan memperoleh derajat sebagaimana yang ia telah kerjakan atau yang ia telah infakkan atau yang ia telah perbuat. Jika dia kikir kepada Allah, kepada sesama manusia, maka dia akan kikirlah kepada dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah, walikullin darajatum mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wahum la yuzlamun. Dan bagi masing-masing mereka ada derajat martabat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan terhadap amal perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Al-Haqqah ayat 19. Karena itu kaum muslimin, mari kita upayakan sekuat tenaga kita untuk berinfak, bersedekah, membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan, agar kita tidak menjadi manusia yang kikir terhadap diri kita dan menyesal nanti di hari pertanggungjawaban di hadap Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari itu tidak ada lagi gunanya harta, gunanya anak, gunanya keturunan dan pasangan dan lain sebagainya. Karena itu mari sebelum semuanya terlambat, kita belanjakan, infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.